guys. Mungkin kalian tahu ya, bioskop bentar lagi udah mau buka ya, udah mulai ada dengan peraturan new normalnya. Nah, kalau kalian ingat kan ada beberapa film yang tertunda tuh di masa transisi dari yang kita belum kena kasus COVID-19 ini ke masa transisi waktu itu kita mau ke PSBB dan juga stay at home kan. Itu kan ada beberapa film yang ibaratnya tertahan karena baru mulai pada saat masa transisi itu ya, dan terpaksa harus ditarik kembali penayangannya karena bioskopnya tutup. Nah, ada beberapa kabar yang mungkin ini kabar bahagia ya, tapi ada beberapa juga yang mungkin bilang lebih baik film-film itu diselesain lah gitu. Maksudnya tidak usah ditayangin lagi dan diganti dengan film-film baru gitu ya. Tapi menurut aku ada beberapa film yang belum punya kesempatan lebih untuk show off istilahnya, untuk memberitahukan bagaimana plot cerita mereka yang sangat potensial. Seperti ada beberapa film aku sebutin aja ya, ada Tersanjung the Movie yang harusnya mungkin udah tayang ya, Tersanjung the Movie di April kemarin. Tersanjung the Movie, terus ada juga Guru-Guru Gokil atau Triple G, itu juga harusnya sudah tayang. Ada juga yang masih tertahan, istilahnya sudah sempat tayang tapi tertahan pada saat PSBB. Ada beberapa film juga, yaitu ada Mariposa yang potensial sekali, ada Bloodshot. Aku sih masih berharap Bloodshot itu kembali lagi, karena memang kalau Jeli pada saat itu ya, kalau Jeli walaupun banyak yang bilang Bloodshot itu tidak sebagus film superhero yang lain, tapi Violence Cinematic Universe bersama dengan Sony waktu itu yang lisensinya beberapa karakter dari Violent Cinematic Universe atau Violent Comic ini diserahkan ke production house lain. Tapi menurutku Bloodshot masih punya potensi untuk meraup penonton yang sangat-sangat banyak menurut aku. Kalau kita ngomongin soal beberapa postpone atau penundaan, itu Bloodshot itu sebenarnya walaupun banyak yang bilang jelek, tapi kita bisa mikir bahwa ini awal perjalanan dari Violent Cinematic Universe atau Violent Comic di layar lebar. Jadi menurut aku Bloodshot masih punya potensi yang sangat-sangat memungkinkan sekali untuk kembali lagi. Ada juga film horor, karena memang aku nggak akan ngebahas film horor ya, tapi aku kasih tahu aja judulnya. Aku tahu kapan kamu mati, itu ya aku nggak akan ngebahas karena memang aku bukan pecinta film horor dan maybe aku nggak bisa ngebahas film horor karena memang aku nggak suka gitu dah. Tapi kalau kalian request saja, siapa tahu nih aku berani gitu. Itu juga akan lanjut lagi. Terus ada proyek film bucin yang tertunda. Proyek film bucin ini kembali hype ketika Skinny Indonesia 24 bilang bahwa channel Andovi Dalovers dan juga Jovial Dalovers bilang bahwa channel mereka akan ditutup dan mereka akan lebih fokus ke bidang entertainment yang lain, maybe soal pensutradaraan sebuah film. Jadi
sebenarnya ada beberapa film yang memang punya potensi lebih tapi harus tertunda dikarenakan PSBB atau stay at home ini atau COVID-19 ini. Kayak Mariposa misalnya. Mariposa itu sangat amat sukses buat menjadi sebuah kisah. Aku sih nggak lihat review-review dari penontonnya. Waktu itu masih sempat nonton itu bilangnya Mariposa itu ceritanya sangat-sangat mewakili remaja. Walaupun aku sempat bilang mungkin sempat aku bilang Mariposa itu film yang berbedanya artinya gini, kalau biasanya cowoknya ngejar-ngejar, ini ceweknya yang baper, dan aku belum tahu bagaimana cara si cerita itu bisa membawa kita masuk ke dalam filmnya. Dan aku belum sempat nonton juga. Sebenarnya salah satu adekku juga ngajakin nonton Mariposa, tapi aku masih berpikir pada saat itu apakah Mariposa ini menjadi salah satu film yang menguntungkan. Maksudnya menguntungkan dalam arti bisa lebih menggantikan posisi Dilan, karena waktu itu Mariposa dengan Dilan 91 Milea itu samaan dan di satu production house yang sama juga, dan aku belum yakin apakah dia bisa menggantikan Dilan. Aku masih berpikir apakah aku akan nonton film itu atau tidak. Tapi aku setelah aku lihat-lihat ya, karena aku ngerasa bahwa film itu potensialnya bagus sekali. Jadi ada beberapa memang film yang tertunda dan berpotensi bagus, kayak misalnya film Bucin itu sebenarnya udah sempet ada trailernya, dan aku lihat akan membahas dari sisi bagaimana usaha seorang cowok untuk menaklukkan hati cewek. Artinya mereka tidak akan menjadi seorang bucin. Mungkin kalian tahu apa artinya bucin gitu ya, dengan cara yang sangat unik sekali. Aku sih ngelihatnya di trailernya seperti itu. Mungkin kalau kalian request, kalian komen, aku akan nge-review lagi trailer yang terpostpone ini atau tertunda. Ini film-film yang tertunda. Ngomong-ngomong film-film yang tertunda, sebenarnya ada lagi film yang tertunda yang harusnya tanggal 11 Juli ini mulai, di 25 Juli akan menjadi di bulan Agustus, yaitu film Mulan. Udah terkena banyak sekali penundaan ya. Ada beberapa alasan. Awalnya tuh mungkin ada tidak siap di masalah produksinya atau terdampaknya Amerika atau USA pada saat itu memperlakukan stay at home pertama kali atau duluan. Itu juga menjadi penyebab, dan sekarang ini penundaan juga terkait dengan virus corona yang mungkin belum kondusif untuk ditayangkan atau dibukanya bioskop, atau mungkin ada pertimbangan lain dari production house-nya itu sendiri. Dan ada juga satu yang akan tayang di bulan Agustus,
harusnya udah tayang juga sebenarnya, udah tayang dari bulan Juli ini. Yang harus tertunda juga adalah Wonder Woman nanti 1984. Itu juga aku kurang tahu tapi akan dijelaskan kenapa ditundanya Wonder Woman nanti 1984 mungkin di Disney, di DC Fandom 2020 yang aku sudah jelaskan di video kemarin. Segitu dulu video kita kali ini, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow Instagram kita di Nathanael_Raihan_channel. Instagram pribadi aku juga boleh di Nathanael_Raihan. Oke, segitu dulu ya guys, bye. Di video yang barusan kalian saksikan itu ada sedikit kesalahan. Wonder Woman 1984 atau WW 1984 itu bukan dari Juli ke Agustus, tapi dari Juli ke November. Ini aku kasih lihat Oktober atau fotonya. Nah, kalian lihat sendiri tanggalnya di situ ya. Maaf ya guys untuk kesalahan itu. Bye guys.